ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Adik Fadil yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian kita melangkah ke acara inti, yaitu ceramah tausiah atau ceramah agama. Ceramah ini akan disampaikan oleh Ustaz Marwan. Masih bincang. Jadi kepada Adik Marwan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما يوفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama saya menghormat pada bapak-bapak yang saya masih mudah duduk di depan. Ketika saya mau bermaklum, hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang cukup banyak kepada kita, sehingga seandainya kita menghitungnya tidak akan mampu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, "Dunia khuliqat lakum." Aku menciptakan dunia ini untuk kalian. Wa antum khuliqat lil akhirah. Maka kalian aku ciptakan untuk akhirat. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita melihat dunia ini, Allah telah menciptakan langitnya untuk kita menaungi kita daripada para bahaya yang ada di luar sana, sebagai atap pelindung bagi kita.
Dan dari langit itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Dan kami telah turunkan air dari langit, dan dengan air tersebut dan dari air tersebut kami tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Nah begitu pula bumi ini telah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggal di atasnya. Tapi hadirin kaum Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini memang dunia untuk kita, untuk melayani kita. Untuk apa hadirin kaum Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dunia ini diciptakan oleh Allah melayani kita untuk sarana sebagai kita mempersiapkan hidup kita di akhirat kelak. Wa antum khuliqat lil akhirah, dan kalian itu aku ciptakan untuk akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka di Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa lihat sendiri di sekitar kita. Dahulu kita punya teman, tertawa bersama, kumpul bersama, bahkan TikTok bersama. Tapi entah mereka terkadang mendahului kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena seluruh daripada jiwa itu akan merasakan daripada namanya kematian. Walaupun fi burujin musayyadah, firman Allah yang lain, walaupun kalian berlindung fi burujin musayyadah, di benteng yang berlapis-lapis, tetap maut akan menjemput kita di Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara kematian ini adalah suatu perkara yang pasti dan tidak akan bisa kita lari darinya. Entah kita lari di atas langit sana sehingga kita mampu keluar dari langit Allah Subhanahu wa taala, yang padahal perkara itu mustahil, tetap maut akan menjemput kita. Mau kita mengubur diri kita sembunyi dalam lautan yang dalam, tetap maut ini akan menjemput kita. Karena kenapa di Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa ini akan merasakan namanya kematian. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dan nikmat kepada kita. Karena begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita hidup kita akan mampu. Maka salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi junjungan kita, pemimpin kita dunia akhirat sampai kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang akan menuntun kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat, saking mulianya baginda Nabi SAW dan umat ini, Nabi dahulu tidak akan bisa masuk surga, harus masuk surga sebelum Nabi SAW masuk surga lebih dahulu. Dan begitu pula umat terdahulu harus masuk surga sebelum seluruh umatnya baginda Nabi SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu kenikmatan bagi kita. Maka di Allah Subhanahu wa taala pernah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad, umat akhir zaman, yang mana engkau itu selalu memberikan mereka kenikmatan yang tidak pernah kau berikan pada zaman sekarang. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Tidak, mereka adalah orang-orang istimewa. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah memandang Nabi mereka. Yaitu tetap mereka itu beriman kepada Nabi mereka. Mereka tidak pernah mendengar daripada sabda-sabda kekasih itu, tetapi mereka tetap beriman dengan apa yang telah disabdakan oleh kekasih. Itu kita sendiri sekarang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita telah masuki bulan yang suci yaitu bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk kita mendapatkan kemuliaan berlomba-lomba pesta berlomba dalam bulan Ramadan. Wahwa syahrul awwaluhu rahmatun, kata baginda Nabi.
Dia adalah bulan yang awalnya itu rahmat untuk dapat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan di tengahnya itu terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, yaitu akhir daripada bulan Ramadan ini adalah pembebasan bagi umatnya, bagi Nabi SAW dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang beramal sunnah pada bulan ini, ganjarannya seperti amalan fardu pada bulan yang lain. Maka barang siapa yang beramal fardu pada bulan ini, dia mendapatkan pahala 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Ini adalah kemuliaan bulan Ramadan. Maka kita bersyukur kepada Allah, masih Allah beri kenikmatan kepada kita. Masih banyak lagi yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup di dunia ini seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah kamu di atas dunia ini seperti orang yang bermusafir, yang suatu saat kamu akan kembali ke kampung halamanmu. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun," maksudnya kita di dunia ini beramal, kita melakukan amal yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kenapa ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini musafir, hanya transit di atas dunia ini, yang kemudian pasti kita akan mengalami yang namanya kematian, karena tempat tinggal kita semuanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa antum khuliqat lil akhirah, dan kalian adalah, dan aku ciptakan kalian untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam hidup ini berlomba-lomba, termasuk daripada Allah menciptakan yang namanya maut, itu sebagai pelajaran sebagai kita. Dan insya Allah almarhumah mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari nerakanya, ditempatkan di atas surga paling atas dan menjadi bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi seorang ulama mengatakan, tapi dengan Allah menciptakan dunia ini, para manusia yang awalnya itu memang kehidupan itu untuk akhirat, mereka lupa dengan tujuan mereka di atas dunia ini. Itu pun fitunya ka'annaka gharibun. Kau itu musafir dan suatu saat kau akan kembali ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka lupa, sebagaimana dalam syair yang dilakukan oleh seorang ulama kita, "Ya dunia aqallu min aqalil." Dia dunia yang sedikit daripada yang sedikit. Maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini kalau dibandingkan dengan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada apa-apanya di Allah. Dia sedikit daripada yang sedikit. Karena kenapa? Kita hanya 60-70 tahun saja hidup di dunia ini. Tapi kalau di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, sehari dihitungnya 1000 tahun kehidupan di dunia ini atas Allah Subhanahu wa taala. Wa adillu wa adallu minad dalil. Maka kehinaan daripada dunia ini lebih hina daripada yang hina. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan apa yang telah ditugaskan sebagai kewajibannya untuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih hina daripada orang yang hina. Wa adillu wa adallu minad dalil. Tusiru bisiriha qauman wa tu'min. Akan tetapi dunia yang dengan sedikit kesedikitannya itu telah tusiru menyihir orang-orang yang di atasnya, sehingga mereka lupa dengan apa tujuan mereka hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita menghadapi hidup dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan kita di akhirat, yaitu dengan beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, adapun orang-orang beriman, wa 'amilus shalihati, dan mereka beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga, wa hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya.
Maka di Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau hidup di surga? Sudahlah kita di dunia ini, Masya Allah, kita bayangkan 60-70 tahun, mungkin ada yang lebih. Apa yang kita habiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja. Itu pun kalau banyak kita dapatkan dari surga. Belum kita sakitnya, belum kita ini dan itunya, maka tidak ada apa-apanya di Allah Subhanahu wa taala. Maka luangkan diri kita untuk beramal soleh supaya kita bisa hidup kekal bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada persiapan untuk kita yaitu menyiapkan daripada amal yang tidak berputus walaupun kita sudah mati. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika mata ibnu Adam," apabila anaknya Adam yaitu kita meninggal, "in qata'a amaluhu," maka terputuslah amal-amalnya. "Illa min salasin," kecuali daripada 3 perkara. Sedekatin jariyatin, itu sedekah jariah, seperti berinfak untuk perkara yang sekiranya perkara tersebut bisa digunakan oleh orang-orang atau saudara-saudara kita dalam waktu yang lama, seperti membangun masjid dan sedekah lain-lain sebagainya. Banyak hadirin Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua yaitu ilmin yanfa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat untuknya. Maksudnya itu dia mempunyai ilmu yang tahu yang dia itu mengambil bermanfaat untuknya dan untuk orang lain. Dia bisa ngaji, maka ajarkan orang ngaji. Selama orang itu bisa ngaji gara-gara asbab kita, maka ilmunya, maka pahalanya selalu mengalir kepada kita. Awaladin salihin yada'ulahu, atau anak keturunan yada'ulahu yang akan mendoakan dia setelah kematiannya. Nah, seperti almarhumah telah meninggalkan daripada satu cucunya yaitu Fajar, dan mungkin ada yang lain lagi, yaitu dia masih di pondok pesantren. Insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang fa'ubi, yaitu ilmu yang bermanfaat untuknya. Nanti sebab daripada Fajar ini mempelajari ilmu, terus dia mengajarkan orang lain. Karena asbab neneknya inilah Fajar ini ada di dunia ini, maka neneknya tetap mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirat Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang harus kita lakukan? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di kota Madinah pada saat awal kali beliau hijrah. Maka di situ Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, langsung masuk Islam gara-gara di sini. Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam, tebarlah salam, wa ta'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang, wasilil arham, kalian sambunglah tali silaturahim." Maksudnya datangi saudara-saudara kalian. Silaturahim ini banyak model yang Allah Subhanahu wa taala. Ada datang untuk menanyakan kabar, ada datang untuk mengajak mereka bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ulama mengatakan ini yang lebih utama. Wasilil arham wasallu bil laili wan nasuniyam, dan sholatlah kalian bil lail pada waktu malam hari, wan nasuniyam, dan manusia dalam keadaan tidur. Wadah apa ganjaran hadir Allah Subhanahu wa taala? Wadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, kita hidup dunia ini hanya satu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sebagai transit sarana untuk beribadah kita ini menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana umur yang kita yang singkat 60-70 tahun atau lebih sedikit ini bisa kita mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dengan umur kita yang pendek tersebut, dibandingkan dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala yang orang bahagia selamanya. Yang orang itu kalau dia celaka maka celaka selamanya. Maka kita berlindung dari perkara tersebut, yaitu kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan seluruh amal apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya,
dan menjauhi segala larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita saling mengajak memperingati daripada saudara-saudara kita yang masih lupa dengan apa tujuan hidup di akhirat. Memang dunia ini penting. Kita karena hidup di dunia ini butuh daripada sarana untuk memperkuat diri kita, untuk melakukan daripada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai lupa apa tujuan kita hidup di dunia ini, yaitu memperingatkan, mempersiapkan kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai mubalik dan kita sama-sama meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya supaya kita dapat bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah ditempatkan di paling tinggi, tempat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin